Spirulina ini memiliki serat yang sangat tinggi. Seperti Bapak Ibu tahu, spirulina warnanya hijau ya. Nah, klorofilnya tentu sangat tinggi. Kemudian spirulina ini ada kandungan beta karoten. Yang Bapak Ibu tahu beta karoten ini ada dalam wortel. Dan jangan lupa beta karoten ini biasanya kan ya tidak hanya orange ya, di kuning juga ada. Tapi Masya Allah, Allah berkahkan kepada manusia ini di dalam spirulina tinggi beta karotennya. Artinya kalau kita konsumsi spirulina tadi seperti makan telur, seperti makan ikan, karena proteinnya tinggi. Kemudian kita seperti makan sayur-sayuran, di berbagai sayuran kita butuh klorofil, sudah ada di spirulina kan? Nah kemudian beta karoten, tadi buah dalam warna orange, warna kuning, yang kita kenal tinggi itu beta karoten yang sering dikenal ya, dalam wortel. Padahal tidak hanya dalam wortel, salah satunya ada dalam spirulina. Kemudian spirulina ini kita juga kalau bagi sebagian mama kita sendiri yang tinggi kolesterol, artinya kita mengalami tinggi LDL-nya, ya, LDL-nya tinggi. Apa yang kita perlukan? HDL. Dalam zaitun, dalam habatus sauda, dalam squalen kita punya di squal itu HDL. Tetapi perlu sahabat-sahabat HNI pahami, spirulina tinggi HDL. Lemak yang baik, jadi seperti teman-teman makan daging. Makan daging yang baik, daging yang tanpa lemak. Masya Allah, tabarakallah, HNI memiliki satu produk yang seperti kita makan ikan, telur, seperti kita makan daging, seperti kita makan buah, seperti kita makan sayuran. Ada di mana itu? Spirulina, ganggang biru air tawar. Masya Allah. Nah, spirulina ini perlu teman-teman pahami, tidak hanya ada dalam satu produk, ya. Mana tadi spirulina Umi? Ini dia. Jadi di sini ini yang pure spirulina. Jadi ada satu produk yang namanya memang spirulina. Namun spirulina ini tidak hanya ada dalam produk ini, tapi juga ada dalam N-Green. Ya, jadi kalau teman-teman konsumsi N-Green itu sudah ada spirulinanya. Kalau teman-teman konsumsi madu SJ juga sudah ada spirulinanya. Kalau teman-teman konsumsi steam fiber, di sana ada Avanizomanon Floss Aquae, itu adalah spirulina tapi yang high class-nya, yaitu ganggang biru hijau. Ya, jadi ada ganggang hijau chlorella, ada ganggang biru spirulina. Ini ada ganggang biru hijau, itu yang ada dalam steam fiber. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu spirulina ini adalah jenis ganggang. Kita sering nyebutnya lumut. Ganggang nggak cuma biru ya, ada ganggang merah, ganggang coklat, ganggang hijau, ganggang biru hijau itu ada dalam steam fiber. Nah dari sini sahabat-sahabat semua, mengapa nanti perlu diketahui kenapa ada teman-teman yang saya konsumsi spirulina kok ngerasa kenyang? Ya iyalah, karena sudah makan buah, seperti makan sayur, seperti makan daging, seperti makan ikan, seperti sudah makan telur ya. Padahal yang dimakan cuma spirulina. Dan apa? Makan spirulina ini jadi lambung nggak berat-berat untuk ngunyah, untuk mencerna. Dan kita juga nggak perlu berat-berat untuk ngunyah ya. Umi, boleh nggak dibuka kapsulnya? Boleh banget, kalau kuat ya. Dibuka kapsulnya, dicampur dengan madu, boleh. Dicampur dengan rosella, diberi madu juga boleh. Bebas, konsumsinya bebas. Bahkan ada teman-teman yang bilang, kalau saya kok enak-enak aja tuh Mi, spirulina saya campur kopi HC. Iya, kalau mau boleh aja. Kalau saya campur kopi itu, ya nggak apa-apa kalau mau. Kalau Umi belum tuh, kalau dicampur kopi belum ya. Tapi kalau spirulina dicampur madu, oke. Spirulina campur gamat, campur madu, biasa. Spirulina campur sari kurma, bisa. Spirulina dicampur extra food, nggak masalah gitu. Spirulina campur N-Green, diaduk, kasih madu, kasih rosella, jadi. Suka-suka hati aja lah. Umi gimana kalau spirulina sama EGM? Boleh.
Sebenarnya sama kopi boleh banget, tapi Umi belum pernah nyoba. Rasanya pengen ngopi tapi rasa spirulina gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Itu selera. Itu kan selera aku Mi. Oke, nggak ada masalah gitu ya. Bab selera bebas gitu. Sekarang bagaimana untuk anak-anak? Di bawah 3 tahun disebutnya batita. Kalau Umi ini balita. Di bawah 50, enggak udah lebih 500 tahun ya. Hafiz, masa Umi dibilang di bawah 500 tahun? Iya sih kan 60 ya, berarti di bawah. Hafiz tuh ya. Balita di bawah 500 tahun. Lu. Tapi memang sih ya, Umi boleh 60 tahun, tapi aku selnya lebih muda dari Hafiz. Oke, jadi jadikan spirulina ini makanan. Oke? Jadikan spirulina ini makanan, ya, makanan yang nantinya akan punya kemampuan regenerasi sel. Baru satu loh yang Umi kupas, spirulina. Sekarang, apakah spirulina hanya bersifat preventif, mencegah, antioksidan, peremajaan sel ya, kemudian seperti kita sudah makan makanan lengkap. Nggak cuma itu, ternyata bagi penderita diabetes sangat baik loh konsumsi spirulina. Bagi penderita, kalau kegemukan tuh penderita nggak Sindra? Nggak menderita dia. Indra, kalau kegemukan tuh penderitaan atau bukan? Bukan kata dia. Jadi penderita gemuk nggak boleh Mi. Oke. Jadi bagi yang kegemukan, kata teman-teman sih gini, aku makannya dikit kok gemuk ya. Dikit-dikit kali. Jadi buat yang kepengen kutilang, tahu nggak kutilang? Kurus tinggi langsing. Man aku nggak tinggi jadi apa dong? Kulang aja. Kulang. Kurus langsing, ya Allah sedih amat. Nah, berberat badan ideal gitu dong ya. Yang ingin punya berat badan ideal, rutinkan sarapan spirulina. Nggak nendang Mi, nendang nggak Indra sarapan spirulina? Nendang Mi. nendang sambil ditendang. Nendang nggak konsumsi spirulina buat sarapan? Nendang sih, tapi masih tetap ketupat, lontong. Lontongnya boleh nggak Mi? Setelah spirulina ya. Spirulina dulu 30 menit atau 1 jam baru ketupat, baru lontong. Kalau spirulina bareng lontong, spirulinanya KO. Tahu? Nggak keserap. Jadi perut kosong, konsumsilah spirulina kah, steam fiber kah, EGM kah, zaitun kah, nah itu keserap. Dan kalau kita konsumsi spirulina itu nanti badannya kayak pramugari. Kemudian spirulina ini mengenyangkan tanpa harus di piring itu ada nasi, ada bergedel, ada sayur oncom, tanpa ancam gitu, tanpa harus ada apalagi ya, tempe, tahu, tapi itu juga boleh, tapi entar jam 12 ya, pagi spirulina dulu. Sehingga apa? Tubuh kita ini nutrisinya sudah tercukupi, gizinya tercukupi, tapi perut kita enggak maju gitu, enggak maju Mi, cuma kemajuan dikit. Oh ya, dikit-dikit maju banget lama-lama. Oke, jadi mulai sekarang sarapannya apa? Spirulina atau steam fiber atau zaitun atau madu atau EGM. Banyak ataunya Mi, kan pilih sesuai yang ada dalam saldo Anda, stokis Anda, dompet Anda. Oke. Nah, apa yang didapat kalau kita konsumsi spirulina? Ternyata penderita diabetes kalau rajin konsumsi spirulina, luka cepat sembuh. Masya Allah. Kalau ada luka cepat sembuh. Karena apa? Sebenarnya tinggi klorofilnya. Dulu waktu SD
mungkin pas di pelajaran ini pulang atau bolos atau nggak masuk. Kalau tubuh kita banyak makan sayur, tercukupi klorofil dalam tubuh kita, sayuran hijaunya, buah-buahannya, kalau ada luka cepat sembuh. Yang punya luka hati, apa maksudnya? Yang punya hepatitis, yang punya bronkitis, yang punya faringitis, laringitis, yang punya gastritis, yang punya meningitis, yang punya dermatitis. Karena spirulina ini anti alergi. Dermatitis tuh alergi pada kulit, sampai infeksi-infeksi gitu. Sinusitis tuh alergi pada hidung, sampai radang-radang gitu. Kemudian radang pada paru, bronkitis, radang pada lambung, gastritis. Apalagi tipes, tapi jangan tipis ya. Itu tipes, jangan semua is. Tipis ya enggak tipes. Jadi klorofil dalam spirulina ini anti peradangan sangat tinggi. So, konsumsilah spirulina di pagi hari. Sehingga kalau ada luka dalam tubuh, nanti malam cepat untuk perbaikan regenerasi sel. Kemudian spirulina ini tadi untuk diabetes bagus. Penderita kolesterol wajib, kalau Hafiz, wajib konsumsi spirulina. Penderita diabetes wajib konsumsi spirulina. Kolesterol tinggi, penuaan, ya, kemudian kegemukan, kemudian belum punya anak, mungkin ada masalah dengan hormonal, yang gampang sensitif, gampang tersinggung, yang nggak makan apa-apa gemuk, kemudian jarang haid, lambat haid, jerawatnya banyak. Ini gangguan-gangguan hormon